Bertahun-tahun setelah terjadinya bencana global yang nyaris memusnahkan manusia dan menghancurkan peradaban modern, Australia menjadi gurun radioaktif dan hanya menyisakan satu kawasan yang memiliki air bersih dan pertanian, yaitu Green Place. Kita beralih ke Furiosa muda dan saudara perempuannya, Valkyrie, sedang memetik buah persik di sebuah kebun yang tak jauh dari rumah mereka. Furiosa melihat komplotan perampok yang berhasil menemukan Green Place. Dia lalu meminta Valkyrie untuk tetap berada di tempatnya, sementara Furiosa mau memberikan pelajaran dengan menyabotase motor mereka. Namun sayangnya, Furiosa akhirnya ketahuan dan dikejar para perampok. Di tengah pelarian, Furiosa meniup peluit untuk meminta pertolongan ke kawanannya. Mary Jobasa, ibu Furiosa yang mendengar suara peluit itu, segera berangkat untuk menyelamatkan Furiosa. Para perampok yang sudah berhasil menculik Furiosa segera kabur sebelum Mary berhasil membebaskan Furiosa. Di tengah gurun, Mary menjatuhkan salah satu perampok dan mengambil alih motornya. Setelahnya, Mary melanjutkan pengejaran dan dia sampai di kawasan Biker Horde, di mana para perampok yang sudah menculik Furiosa akan menyerahkan kepada pemimpin mereka, yaitu Panglima Perang Dementus. Furiosa dihadapkan ke Dementus dan diberitahu bahwa Furiosa berasal dari kawasan yang subur dan memiliki sumber air dan pertanian. Dementus kemudian bertanya ke penculik yang membawa Furiosa di mana letak kawasan yang subur itu. Belum juga dia mengatakan, Furiosa langsung menendangnya sampai mati. Dementus lalu mengubah rencana, di mana dia seketika berlaku lemah lembut ke Furiosa dan berjanji akan mengantarnya pulang sampai ke rumah. Tentu, Dementus hanya ingin menemukan lokasi Green Place. Sementara itu, Mary yang sedang menyamar secara diam-diam menyelinap ke tempat Furiosa ditawan. Ia berhasil lumpuhkan beberapa penjaga dan membawa Furiosa pergi dari sana. Di tengah perjalanan mereka untuk pulang ke Green Place, Mary menyadari bahwa anak buah Dementus mendekat ke arah mereka. Mary lalu menyuruh Furiosa untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi dan segera temukan jalan pulang. Sementara dia akan menahan anak-anak buah Dementus untuk beberapa waktu. Meski Furiosa sempat menolak, namun dia pun dengan berat hati meninggalkan sang ibu. Lalu Mary mencoba melawan anak buah Dementus. Sayangnya, dia gagal dan ditangkap. Furiosa yang melihat dari kejauhan tak tinggal diam saat sang ibu sudah siap untuk dieksekusi. Furiosa akhirnya ditangkap juga oleh Dementus dan dipaksa menyaksikan kematian ibunya. Film berlanjut dengan Dementus yang kini mengadopsi Furiosa sebagai putrinya, sebagai pengganti putri kandungnya yang meninggal dalam bencana sebelumnya. Bahkan, Dementus masih terus memaksa Furiosa untuk mengatakan di mana lokasi Green Place. Furiosa yang sudah berjanji pada ibunya memilih untuk diam dan belum mengucapkan satu kata pun ke Dementus. Dalam perjalanan mencari Green Place, Dementus dan pasukannya bertemu pasukan Zetsu putih yang terdampar di gurun lepas. Dari pasukan itu, Dementus tiba di sebuah kawasan yang disebut Citadel, pemukiman lain yang juga ternyata memiliki air segar dan pertanian. Di sana, Dementus berusaha mempengaruhi orang-orang yang tinggal di Citadel untuk ikut bergabung bersamanya dan menggulingkan pemimpin Citadel, yaitu Immortan Joy. Kemudian, The People Eater yang merupakan penasihat dari Joy mengatakan bahwa mereka memiliki 172 prajurit kegelapan yang mereka sebut War Boys, di mana pasukan itu berani mati dengan cara meledakkan diri mereka seperti bom waktu. Lalu Crotus dan Rictus, anak-anak dari Joy, memerintahkan pasukan War Boys untuk memukul mundur Biker Horde. Akhirnya, banyak pasukan Dementus yang tewas dalam serangan itu. Namun, Dementus berhasil pergi dengan membawa Furiosa bersamanya. Setelahnya, Dementus merubah rencana dengan menggunakan strategi kuda Froya untuk bisa mengambil alih Gaston, kawasan kilang minyak yang memasok bensin ke Citadel, yang digunakan untuk memompa air dari akuifer bawah tanahnya. Di sini, mereka berhasil mengambil salah satu mobil tangki,
dan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menyamar menjadi War Boys. Ketika berada di depan gerbang Gastown, Dementus malah membunuh pasukannya yang menyamar agar memberikan kesan bahwa mereka memang berada di pihak yang berbeda. Penjaga gerbang yang awalnya tak mau membuka gerbang, akhirnya membiarkan truk tangki itu untuk masuk ke dalam. Dan tentu saja, beberapa anak buah Dementus yang sebelumnya sudah bersembunyi di bawah truk berhasil mengancam mereka untuk mengambil alih Gastown. Setelah itu, Joe menerima pesan teror dari Dementus yang ingin melakukan negosiasi perdagangan dengan ancaman Dementus akan menghentikan pasokan bensin ke Citadel jika tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Dementus menginginkan satu tangki penuh air untuk setengah bensin yang akan mereka tukarkan. Tentu saja, pihak Citadel menolak tawaran itu. Namun sampai pada akhirnya, Joe melihat Furiosa dan merasa tertarik untuk menjadikannya sebagai istri jika sudah cukup umur nantinya. Dementus menolak dan mengatakan bahwa dia tidak akan menjual putrinya demi penawaran apapun. Joe yang merasa curiga bertanya ke Furiosa, apakah benar dia anak dari Dementus? Dan untuk pertama kalinya, Furiosa berbicara dan mengatakan dia bukan anak Dementus. Akhirnya, mau tidak mau, Dementus menerima tawaran Joe yang akan menambahkan pasokan makanan dan minuman. Tapi dengan syarat, Furiosa dan salah satu orang dari Dementus harus tinggal di Citadel. Kemudian, Joe memasukkan Furiosa bersama istri-istrinya dengan harapan ketika Furiosa sudah cukup umur, dia akan memberikan ahli waris yang sehat. Di saat malam hari, Furiosa memotong habis rambutnya dan menjadikannya rambut palsu. Hingga kemudian, Rectus yang juga tertarik dengan Furiosa membawanya secara diam-diam dari dalam tahanan. Di sebuah tempat, Rectus ingin memegang bagian rambut Furiosa. Dan beruntung, Furiosa berhasil melarikan diri setelah Rectus tertipu dengan rambut Furiosa yang sudah dipotong habis. Beberapa waktu berlalu, Furiosa masih berada di Citadel. Namun, dia menyamar menjadi anak laki-laki yang bisu agar tidak ketahuan oleh pihak mereka. Berkat kegigihannya, Furiosa berhasil naik pangkat sebagai anak buah Joe. Dan selama lebih dari 1 dekade, Furiosa membantu membangun Warwick, sebuah mobil tangki pasukan bersenjata lengkap yang dapat menahan serangan perampok, yang kemudian akan digunakan oleh Komandan Rick, yaitu Praetorian Jack, untuk misi pengantaran air mineral. Di dalam perjalanan Warwick, mereka dihadang beberapa perampok jalanan. Para War Boys pun berusaha melakukan perlawanan untuk mengusir para perampok. Furiosa yang dari awal ikut dalam misi itu berusaha melepaskan bahan peledak yang diletakkan di bawah Warwick mereka. Meski banyak mendapatkan gangguan, tapi Furiosa berhasil mematikannya sebelum peledak itu menghancurkan Warwick mereka. Satu persatu, pasukan dan kru Jack mati dalam serangan. Hingga sampai saat dimana Furiosa muncul di hadapan Jack tanpa penutup kepalanya, yang kemudian membuka identitasnya selama ini bahwa dia adalah wanita. Furiosa dan Jack terus melakukan perlawanan untuk mengalahkan beberapa perampok yang tersisa. Pada akhirnya, semua perampok itu berhasil dilumpuhkan dan hanya menyisakan Furiosa dan Jack yang selamat. Furiosa kemudian memanfaatkan momen untuk bisa mengambil alih Warwick yang bakal dia gunakan untuk pulang ke Green Place. Namun, Jack bisa dengan mudah menggagalkannya dan menurunkan Furiosa di tengah gurun yang tandus. Beberapa waktu kemudian, Jack memutuskan kembali dan mengatakan ke Furiosa bahwa dia terkesan dengan potensinya dan ingin menjadikannya sebagai Praetorian untuk membantu Jack membangun kembali krunya. Jack bahkan menawarkan pelatihan ke Furiosa untuk bisa melarikan diri dari Citadel. Furiosa tak mengatakan apa-apa, tapi sepertinya dia setuju dengan tawaran Jack. Singkat waktu, Joe marah-marah begitu mengetahui bahwa Dementus sudah mencurangi mereka. Setelah Jack dan Furiosa sudah memberikan 1 tangki air, tapi mereka malah tidak membawa setetes bensin pun karena Dementus telah menggunakan penyaring yang tidak mengisi tangki Warwick mereka. Joe kemudian memerintahkan Jack dan Furiosa untuk mengumpulkan senjata dan amunisi dari peternakan peluru. Pada malam hari, Jack dan Furiosa yang saling jatuh hati
sepakat memutuskan untuk melarikan diri bersama pada esok hari. Di esok harinya, mereka bersiap ke peternakan peluru. Di tengah perjalanan, Jack mengubah rencana untuk bisa melancarkan pelariannya bersama Furiosa, di mana Jack menyuruh Warboys untuk naik ke Warrick, sementara Furiosa diminta untuk mengendarai mobil seorang diri. Setelahnya mereka pun sampai di gerbang peternakan peluru. Namun tiba-tiba, Dementus dan pasukannya menyerang mereka. Setelah sebelumnya, Dementus berhasil mengambil alih peternakan peluru. Furiosa berhasil membawa mobilnya keluar gerbang, tapi tidak dengan Jack yang masih berada di dalam dan berusaha melawan pasukan Dementus. Kemudian Jack kembali ke Warrick dan mencoba mendobrak pintu gerbang dengan menabraknya. Namun rupanya, gerbang itu sangat kokoh, kuat, dan tak tertandingi. Di saat itu juga, Jack melihat lebih banyak penyerang mendekat ke arahnya. Akhirnya, Jack memutuskan meneruskan perjalanan dan berharap Furiosa bisa pergi dengan selamat dari tempat itu. Furiosa yang mengetahuinya menolak untuk pergi dan lebih memilih membantu Jack. Dia lalu masuk ke dalam gerbang dan membidik anak buah Dementus dari kejauhan. Dementus yang menyadarinya lalu menggunakan RPG ke arah Furiosa. Jack pun tak tinggal diam dan segera menabrak fondasi menara yang kemudian membuat Dementus goyang dumang dan nyaris terjatuh. Namun sayangnya, sebuah kren menimpa Warrick yang membuat Jack terancam akan terjatuh ke bawah jurang. Furiosa segera bergerak dan berhasil melemparkan tambang ke arah Jack dan membawanya kembali naik ke atas. Setelahnya, Jack dan Furiosa kembali ke gerbang untuk melanjutkan pelarian mereka. Namun lagi-lagi, ternyata pasukan Dementus tak menyerah dan terus mengejar mereka. Furiosa berusaha membidik ke arah Dementus, tapi kemudian tangannya pun dijepit oleh Dementus dengan menggunakan mobilnya. Hingga akhirnya Furiosa mulai kehilangan kendali dan mobilnya terbalik. Dementus dan anak buahnya berhasil menangkap Furiosa dan Jack. Lalu dia memberikan pelajaran untuk mereka dengan mengikat Jack ke sebuah rantai yang terhubung ke salah satu motor. Sementara Furiosa dipaksa untuk menyaksikan Jack yang terus diseret hingga akhirnya mati di depan mata Furiosa. Beberapa waktu kemudian, Dementus terkejut begitu mengetahui bahwa Furiosa berhasil kabur setelah memotong tangannya sendiri. Furiosa kembali ke Citadel untuk memberitahukan ke Joe jika Dementus sudah mengambil peternakan peluru dan sekarang dia menuju ke Citadel untuk melakukan penyerangan. Furiosa mengatakan bahwa Dementus sengaja membuat kekacauan di Gastown untuk memancing mereka pergi ke sana. Dan ketika Citadel sepi dengan pasukan, maka Dementus akan melakukan penyerangan ke Citadel. Joe yang mengetahuinya memerintahkan pasukannya untuk memancing pasukan Dementus dengan seolah-olah mereka pergi ke Gastown. Padahal mereka sudah mengetahui dan akan menyerang pasukan Dementus. Akhirnya, perang selama 40 hari pun terjadi, di mana sebagian besar gerombolan Dementus terbunuh. Sementara Furiosa, yang sudah kehilangan segala-galanya, memutuskan memotong habis rambutnya. Dia juga mengganti lengannya dengan protestik mekanis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara pemeriksaan hingga pembuatan alat ganti anggota gerak tubuh yang hilang. Furiosa yang sudah mempersiapkan segalanya untuk balas dendam, kemudian meminta kendaraan ke salah satu orang di sana, dan dia pun diberikan sebuah mobil yang lebih tua dari opletnya Bang Mandra. Kemudian, Furiosa mendatangi daerah perang untuk mendatangi pasukan Citadel. Furiosa datang seolah-olah ingin membantu mereka. Namun di saat semua orang sedang lengah, Furiosa mengambil mobil yang lebih layak dari yang sebelumnya dia gunakan. Beralih ke Dementus dan beberapa pasukan yang tersisa. Dalam pelariannya, Dementus dikejutkan dengan serangan yang mengarah ke arah mereka. Mengetahui kalau itu adalah pihak lawan, Dementus dan anak-anak buahnya berpencar untuk mengecoh pergerakan Furiosa. Benar saja, Furiosa pun menjadi bingung dan mencoba mengejar salah satu arah dari mereka. Furiosa berhasil mengalahkan mereka. Namun sayangnya, itu bukan Dementus, melainkan anak buahnya yang menyamar menjadi Dementus. Di sebuah bukit, Furiosa membidik salah satu dari mereka. Namun kemudian, pria itu berhasil dibunuh oleh perampok jalanan. Dan juga, pria itu bukanlah Dementus,
Sekarang, tinggal satu arah lagi yang belum Furiosa pastikan untuk menemukan Dementus. Di sisi lain, Dementus yang masih berusaha untuk melarikan diri, tiba-tiba dihadang badai pasir pekat yang kemudian membuatnya terjatuh. Setelahnya, Dementus terbangun setelah berlindung dari badai pasir. Kemudian, Dementus melihat bahwa motornya sudah disabotase dan dia pun menyadari kalau orang itu sudah menemukannya. Dementus sempat ingin menembaknya, namun rupanya dia sudah kehabisan amunisi. Lalu Furiosa berlari ke arah mobilnya, sementara Dementus yang melihat ada kesempatan berusaha untuk kabur. Tapi ya tentu saja, siapa yang sanggup berlari di padang pasir yang gersang? Dementus yang lelah akhirnya menunjukkan tanda menyerahnya. Furiosa menghampiri Dementus dan bertanya, "Apakah kau ingat aku?" Bukannya menjawab, Dementus malah mau merebut pisau yang ternyata sudah diketahui Furiosa. Dementus tersadar dalam keadaan sudah dirantai oleh Furiosa. Di hadapan Dementus, Furiosa menuntut kehidupan dan tahun-tahun yang sudah diambilnya secara paksa. Tapi bukannya meminta maaf atau ngerasa bersalah, Dementus malah mengejeknya dan mengingatkannya bahwa balas dendam tidak akan membuatnya lebih baik. Dalam keadaan murka membabi buta, Furiosa ingin membunuh Dementus dengan cara menembaknya. Namun pada akhirnya, Furiosa tak melakukannya dan lebih memilih untuk menyiksa Dementus sepanjang hidupnya. Film diakhiri dengan Dementus yang sudah menjadi kurus kering di dalam tahanan Citadel dan dijadikan sebagai pupuk untuk menumbuhkan pohon persik dari bibit persik yang sebelumnya sudah diberikan oleh ibunya Furiosa. Atas jasanya, Joe mempromosikan Furiosa menjadi imperator dan memberinya komando Warrick yang baru. Dia akhirnya bertemu dengan 5 istri Joe yang tersisa di dalam lemari besi tempat Joe pernah menahan dia. Dalam adegan terakhir, 5 istri bersembunyi di rig perang Furiosa pada malam sebelum Mad Max Fury Road 2015.